Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal. Diarahkan untuk masyarakat dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. PKBM YABES Cahaya Indonesia merupakan lokasi PKL 2 saya dan berikut merupakan tahapan intervensi yang saya lakukan. Pada tahap engagement, saya menjelaskan alasan menjadikan mereka sebagai klien. Setelah dilakukannya observasi selama 2 minggu, tepat dimulai dari 5-19 September 2023. Kemudian, saya memutuskan untuk menjadikan keempat siswa PKBM sebagai klien saya, sehingga antara klien dan pekerja sosial terhubung akibat dilaksanakannya kegiatan PKL di PKBM YABES. Pada tahap intake, saya menjelaskan alasan kedatangan saya, yaitu untuk melakukan intervensi dan membantu mereka untuk meningkatkan keberfungsiannya. Kemudian, pada tahap kontrak, sebelum saya mengambil kesepakatan, saya menjelaskan perincian tanggal dan waktu pemberian pelayanan, sehingga disepakati intervensi dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Kamis di PKBM YABES setiap pulang sekolah selama 60 menit. Dalam tahap 1 ini juga saya menggali informasi mengenai data pribadi klien serta latar belakang. 4 klien saya memiliki keterikatan satu sama lain. Ricot dan Chelsea berasal dari panti yang sama, sedangkan Marcelina dan Wita merupakan kakak beradik. Jika dilihat berdasarkan umur mereka, klien memiliki usia yang lebih matang dibandingkan dengan siswa lain dengan tingkat pendidikan yang sama. Ini diakibatkan oleh perekonomian keluarga yang kurang baik, sehingga pendidikan mereka menjadi terabaikan. Setelah kesepakatan didapatkan, saya kemudian menyusun kontrak. Kontrak antara pekerja sosial dan klien ditandatangani langsung oleh Ibu Pengelola PKBM YABES sebagai penanggung jawab klien. Teknik asesmen yang saya lakukan adalah dengan menggunakan Focus Group Discussion atau FGD dalam menggali permasalahan mereka. Teknik FGD dilakukan untuk menyatukan suara mereka sehingga didapati informasi yang lengkap. Pada tahap asesmen ini juga saya mulai memahami perilaku klien. Melalui gestur tubuh, kecepatan dalam menanggapi pertanyaan atau respon, ekspresi wajah serta sifatnya masing-masing. Sehingga dapat saya ketahui bahwa klien saya memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Sikap pemalu, enggan untuk berbicara, tertutup, dan juga sebaliknya. Ada juga yang terlalu berlebihan dalam memberi respon, atau suka menyela ketika orang lain berbicara. Namun sifat pemalu klien ini terjadi karena bentuk ketidaknyamanan klien terhadap orang baru, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ia dapat berkomunikasi dengan baik. Pada tahap asesmen pertama ini, saya sudah mulai merancang penyebab sikap mereka yang sangat unik, yaitu berdasarkan pada kejadian masa lalu dan juga hubungan kekeluargaannya.
Sehingga pada asesmen berikutnya, saya menggunakan media talking stick sebagai metode asesmen agar setiap klien dapat menyampaikan permasalahannya. Asesmen saya rancang dengan sangat luas agar klien dapat nyaman dengan intervensi yang dilakukan. Metode asesmen talking stick adalah metode yang digunakan untuk menggali informasi dengan cara siapapun yang diberi stick harus berani menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan apabila telah menjawab pertanyaan, ia berhak memberikan stick tersebut kepada klien lain. Untuk kemudian klien tersebut menjawab pertanyaan serupa dan stick berhenti ketika setiap klien telah menjawab. Kemudian pekerja sosial akan memberikan pertanyaan baru dan menyerahkan stick kepada klien. Begitu seterusnya sampai informasi dirasa cukup. Pada asesmen ini, saya bertanya dengan sistem analisis SWOT. Saya menggali mengenai kelebihan, kekurangan, ancaman, dan peluang kelompok ini sehingga nantinya akan didapati perencanaan yang tepat dalam meningkatkan keberfungsian mereka dalam masyarakat. Setelah dianalisis, ternyata yang menjadi permasalahan mereka adalah ketidakpercayaan diri akibat pembelian yang dirasakan. Klien dibully akibat lemahnya perekonomian keluarga, disabilitas, dan kemampuan kognitif yang rendah, sehingga mereka menjadi menarik diri dari lingkungan dan enggan untuk menghadapi dunia luar yang lebih luas. Padahal di satu sisi, mereka memiliki bakat yang hebat, memiliki kecakapan dalam bermain alat musik, menari, menyanyi, menjahit, memainkan drama, dan lainnya. Namun, jika dilihat, mereka memiliki peluang yang sama, seperti anak pada umumnya untuk menunjukkan kreativitas mereka. Sehingga, sebagai calon pekerja sosial, hal ini menjadi sebuah tanggung jawab dalam merangkul siswa korban bully. Berdasarkan hasil asesmen, maka disimpulkan dengan menggunakan tools Quadrant Strength sebagai berikut. Kuadran 1 berisi kekuatan internal kelompok. Kuadran 2 berisi kekuatan dari luar atau penunjang kelompok. Kuadran 3 berisi kelemahan diri kelompok. Sedangkan kuadran 4 berisi kelemahan dari luar kelompok. Dan berikut adalah pemasangan poster anti perundungan di PKB Miabes untuk menciptakan generasi cerdas. Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan sebelumnya, klien telah memahami kondisinya secara mendasar. Sehingga pada tahap perencanaan program ini, saya bersama-sama dengan klien merumuskan solusi pemecahan masalah yang akan dilakukan, yaitu 1. Pembelajaran bahasa Inggris terdiri dari pemahaman grammar dan tenses. 2. Pelatihan komputer dasar yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dan yang ketiga yaitu pengembangan karakter. Tahap intervensi awal yang saya lakukan yaitu menjelaskan gambaran detail mengenai program yang akan dilaksanakan. Program dilaksanakan setiap hari waktu sekolah, Senin sampai Selasa pembelajaran bahasa Inggris, Rabu dan Kamis pembelajaran komputer dasar, dan Jumat pelaksanaan pengembangan karakter. Program ini berlangsung selama 1 bulan. Pada awal intervensi ini juga kami membahas mengenai kesepakatan-kesepakatan ketika menjalani proses intervensi, yaitu kewajiban klien mengerjakan tugas yang berhubungan dengan program ini.
konseling mengenai pengembangan karakter, yaitu dengan pembahasan moral dan etika. Pada tahap ini saya menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, sehingga klien tidak menjadi korban perundungan lagi, serta dapat bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Sebagai tambahan, saya juga memberikan kewajiban bagi klien untuk peduli dengan lingkungan, terutama PKBM sebagai tempat belajar klien. Tahap evaluasi dilakukan 1 kali dalam seminggu. Pada tahap ini, saya mengizinkan klien untuk menilai dirinya masing-masing untuk melihat perkembangan diri mereka. Dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan, kesulitan yang klien alami adalah dalam menerapkan moral dan etika baik ketika berhadapan dengan orang lain. Klien masih selalu terpengaruh dengan kebiasaan lamanya, yaitu perilaku yang condong ke arah perundungan, seperti mengejek teman dan menggunakan ungkapan-ungkapan kasar saat berbicara. Berdasarkan hasil evaluasi, maka saya memutuskan untuk menambah jadwal pengembangan karakter menjadi Kamis sampai Jumat ketika jam pulang sekolah, serta dengan menambah ketentuan baru, yaitu memberikan reward bagi mereka yang dapat melaksanakan program serta memberi hukuman bagi mereka yang melanggar. Tahap terminasi menandakan berakhirnya program yang dilakukan, sebab klien telah berhasil menambah pengetahuannya dalam berbahasa Inggris serta mengoperasikan komputer. Klien juga sudah mampu mengontrol diri untuk tidak berperilaku ke arah perundungan. Kemudian di sisi lain, klien sudah terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan banyak bertanya ketika kurang memahami suatu pelajaran kepada saya.